untuk diberikan kepada Aja Ince. Panggilnya Bu Ince. Iya. Ibu di sini selaku apa nih Bu? Ya, Heeh. saya adalah salah satu pendiri dari Yayasan Heeh. Gria Bina Karya Anak Berkebutuhan Khusus. Heeh. Selain itu juga pendirinya satu lagi itu Ibu Wuriati. Heeh. Selamat siang, Wuriati. Selamat Heeh. siang. Di sini hadir juga loh sukarelawan Heeh. ini. Siang Mas, saya dengan Yani. Heeh. Beliau Floris yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus Heeh. untuk merangkai bunga. Heeh. Ibu Ince, bisa dijelaskan bagaimana gerai ABK UMKM ini terbentuk mulai dari visi misi hingga pendiriannya seperti apa? Jadi awalnya itu kan berdiri atas keprihatinan kami ya sebagai orang tua ABK, yaitu saya dan Bu Wuriati. Kita tuh saling sharing gitu loh, bahwa kita memiliki anak berkebutuhan khusus itu di atas usia 17 tahun ke atas. Sudah lulus SMA atau setara program paket C. Namun kami saat itu merasakan adanya kebingungan. Kita itu harus bagaimana dengan anak kita. Sementara kalau sekolah yang higher education itu belum ada untuk khusus anak-anak berkebutuhan khusus, kelas khusus anak berkebutuhan khusus. Di beberapa universitas ada, baik swasta dan negeri. Namun juga ada saringan-saringan tes yang begitu banyak, kemudian juga biaya yang mahal, kemudian juga harus rutin datang setiap hari. Akhirnya atas keprihatinan itu, saya dan Bu Wuriati kita sepakat membentuk ABK UMKM yang membina dan melatih ABK yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah lulus suderajat SMA atau mereka yang tidak memiliki kegiatan untuk kami bina, kami latih, kami arahkan, kemudian kami hubungkan dengan dunia kerja, pelatihan UMKM, higher education juga dan juga dengan pemerintah begitu. Ibu kalau boleh tahu kegiatannya apa sih Bu di ABK UMKM ini Bu? Produk-produk apa aja yang dijual dan bagaimana dalam sistem permodalan yang dilakukan oleh ABK UMKM ini? Baik, ABK UMKM karyanya itu antara lain ini yang saya gunakan. Halo, ini adalah masker untuk mereka yang tunarungu karena kan harus kelihatan gerak bibir dan mimik. Masker ini dijual juga di gerai kami. Kemudian juga kami ada karya-karya kria. Ini lampu yang bagus sekali ya dari anak berkebutuhan khusus juga dijual di sini. Kemudian juga sablon hasil karya ABK. Kemudian juga baju jahitan dari pihak ABK UMKM hasil binaan anak-anak. Meskipun kami baru berdiri di September 2021, namun kami banyak mendapat bantuan dari banyak pihak. Kemudian kita sudah bekerja sama dengan pihak SLBN 01, terima kasih. Kemudian juga kami bekerja sama dengan higher education-nya itu Global Institute. Juga kami sudah menandatangani MOU dengan Jaringan Peduli Anak Bangsa untuk anak-anak yang berisiko. Jadi kita menjadi kerjasama dengan mereka untuk memperkuat wadah kita menuju ke Tangsel ramah anak begitu. Oh seperti itu Bu. Kalau boleh tahu produk-produk yang dihasil karyakan oleh ABK ini berapa lama mereka menghasil karyakan dan bagaimana sih Bu prosesnya? Apakah setiap orang yang ada di ABK ini akan bisa langsung menjual produknya atau seperti apa? Begini, kalau untuk penjualan produk saat ini kami benar-benar menampung hasil kria anak-anak. Karena kita tahu ya, kalau yang namanya ABK itu berarti pendidikan seumur hidup atau lifetime education. Berarti orang tua dan masyarakat itu terlibat. Nah, hasil karya dari mereka, berapapun lamanya mereka itu berkarya, kita terima asal memenuhi dari standarnya Pasar Gintung. Jadi gerai ABK ini hasil produknya itu sudah melalui
asesmen kurasi dari pihak Pasar Gintung. Nah, kemudian kalau dari pembinaan, saat ini kami sudah membina ABK itu untuk pelatihan ekoprint yang kemarin sudah dilakukan, dan hasilnya antara lain itu bisa dilihat di gerai kami. Kemudian juga kami menampung hasil karya anak-anak autis dari sekolah Epiginosko. Itu kami juga pamerkan. Ini anak-anak autis Epiginosko dan usia mereka itu kan ada yang 25 tahun, 28 tahun. Hasil karyanya itu seberapa lama mereka kerjakan itu kami terima, Pak. Nah, kami pamerkan hasil penjualannya itu nanti akan diberikan Pasar Gintung langsung kepada anak yang bersangkutan melalui lembaga-lembaga yang membina mereka, misalnya dari SLBN 01 dari pihak Pasar Gintung bayarkan ke SLBN 01, kemudian SLBN 01 kepada alumninya. Kemudian dari Epiginosko juga begitu, dibayarkan oleh pihak Pasar Gintung, kemudian diserahkan kepada Epiginosko dan Epiginosko akan menyerahkan kepada mereka yang telah berkarya. Ibu, terakhir Bu, apakah gerai ini telah mendapat respon dari pemerintah setempat? Oh, sangat banyak respon positif yang kami terima. Ibu pelindung kami sekaligus pembina ABK UMKM yaitu Hajatini Indrayanti Benjamin Daphni, beliau sangat mengapresiasi. Kami pun langsung mendapatkan bantuan sembako dari GMDM mitra dari BNN. Kami bagikan kepada ABK Duafa kemarin, dan nanti tanggal 1 Oktober kita juga akan melakukan pembagian sembako bekerjasama dengan GMDM mitra BNN dan juga PKK Tangsel. Dalam hal ini respon masyarakat terhadap keberadaan ABK UMKM sangat besar, terutama bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak ABK, Mas. Mereka itu bahkan bertanya, ada pelatihan lagi nggak? Sudah pelatihan ekoprint. Mereka bertanya lagi, ada lagi nggak pelatihan habis ekoprint? Kapan lagi? Ya, jadi kami mengetahui bahwa ternyata animo masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan ABK di atas usia 17 tahun itu sangat besar. Mas perlu tahu, Mas, di Tangsel saja nih yang namanya ABK di atas usia 17 tahun ke atas, menurut data dari PKK itu sekitar 500 orang loh, Mas. Nggak percaya kan? Nah, bayangkan kalau wadah sekecil ABK UMKM ini dapat memberikan harapan, memberikan kesempatan mereka memamerkan karyanya, kemudian mereka itu dapat terlatih menjadi semi independen maupun independen, mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka buat. Bagi kami itu merupakan suatu perwujudan adanya perhatian masyarakat tentang ABK. Terima kasih. Siap.